Wes, Wis, wis aman. uh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis rekod. Yo. Tapi ku yo Terima kasih teman-teman untuk apa kehadirannya di ndak usah. minggu Ngono ayo. Kena sih. di malam hari ini untuk membahas tentang presentasi PMK di Ya sih. bab Kedetake. Oh iya. di bab Kenapa no? Iki kemarin piro. kita lagi. Sekolah Sing ngecek. anggota kelompok dari kelompok ini adalah Mane, Danar, Eva, ya. Mungkin untuk memperingkat waktu, silahkan langsung dipresentasikan saja. Ini karena jatah dari materi ini 2 kali pertemuan, jadi nanti insya Allah sampai pertemuan ketiga gitu saja. Bagi presentator, silakan dimulai presentasinya. Mungkin bisa dari Assalamualaikum. Oke, ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Eva Viola dan anggota kelompok saya yaitu saya sendiri Eva Viola NIM akhir 170, yang kedua Manik Wijayanti NIM akhir 236, yang ketiga Danar Saputra dengan NIM akhir 246, dan saudari Dihayu. Untuk mempersingkat waktu, saya akan tugas pertama saya jelaskan. Jadi langsung mulai. Saya dari ini. Tugas 1 yaitu developer PT Mawar mewangi menjual rumah sederhana dengan harga tunai 45 juta rupiah. Pembayaran dapat dilakukan dengan membayar uang muka 9 juta. Sisanya diangsur tiap bulan selama 10 tahun dengan diperhitungkan bunga 18% per tahun. Tentukan pembayaran setiap bulan dimulai bulan sesudah perjanjian term loan disepakati dengan format jadwal pembayaran yang harus Anda buat sebagai berikut. Yang pertama, mencari saldo pinjaman, yaitu cara pengerjaannya. Yang pertama, isikan bulan sebanyak 120 bulan. Selanjutnya, untuk mencari jumlah pembayaran pada bulan pertama, yaitu dengan menggunakan rumus PMT kurung buka bunga per bulan, periode bunga per bulan yaitu 0,015. Selanjutnya periode pembayaran 120 min saldo pinjaman yaitu 36 juta rupiah. 36 juta itu diperoleh dari harga rumah dikurangi uang muka, yaitu harga rumah sebesar 45 juta dikurangi 9 juta, hasilnya 36 juta. Selanjutnya untuk jumlahnya tadi ditambah 0, yang hasilnya 600.048.667. Untuk selanjutnya pembayaran bunga pinjaman, yaitu hasilnya 540.000 diperoleh dari bunga per bulan dikalikan saldo pinjaman.
Selanjutnya pokok angsuran. Pokok angsuran diperoleh dari rumus PPMT kurung buka bunga per bulan yaitu 0,015. Selanjutnya bulan yang bersangkutan yaitu bulan pertama ini. Selanjutnya periode pembayaran yaitu 120. Selanjutnya min saldo pinjaman yaitu 36 juta dan diisi tipe 0. Periode pembayaran bulan ke-1 adalah akhir bulan ke-0. Maka hasil dari pokok angsuran bulan pertama ini yaitu 108.666. Selanjutnya mencari saldo pinjaman bulan ke-1 yaitu hasilnya 35.391.333 diperoleh dari saldo pinjaman bulan sebelumnya dikurangi angsuran bulan yang bersangkutan. Misalnya ini bulan pertama, maka biaya angsurannya diisi hasilnya ini. Untuk bulan kedua dan seterusnya sampai bulan 120 atau misalnya mencari bulan sampai bulan ke-24, maka untuk mencarinya seperti tadi. Dari hasil kesimpulan ini dapat diketahui bahwasanya pembayaran secara kredit per bulan setelah penjualan rumah dikurangi uang muka sebesar 9 juta, hasilnya 36 juta. Dapat diangsur secara per bulan dengan jumlah biaya 648.667 dari hasil kalkulasi yaitu PMT kurung buka bunga per bulan, periode pembayaran, min saldo pinjaman, dan diisikan tipe dengan 0. Karena pembayaran dilakukan di akhir bulan, jika pembayaran dilakukan awal bulan, tipe diisikan angka 1. Bunga pinjaman dapat dicari dengan cara presentasi bunga per bulan 0,015 dari bunga tahunan sebesar 18% dibagi 12 dikalikan saldo pinjaman sebesar 36 juta, hasilnya 540.000. Kemudian pokok angsuran dapat dicari dengan formula Excel dengan rumus PPMT bunga per bulan bersangkutan, periode pembayaran atau bulan, min saldo pinjaman, dan 0. Periode untuk mengetahui kebenaran dari hasil pokok angsuran yang menggunakan formula Excel PPMT, kita juga bisa mengkalkulasikan dengan cara jumlah pembayaran dikurangi bunga pinjaman yang mana hasilnya harus sama. Kemudian untuk mencari saldo pinjaman pada bulan pertama dapat dicari dari saldo pinjaman bulan sebelumnya dikurangi pokok angsuran yang dicari. Dan dari sini bisa dianalogikan bila mana jumlah pembayaran per bulan adalah 648.667 apabila dikalikan dengan keseluruhan pembayaran 120, hasilnya 77.840.040. Maka dari sini total keuntungan dari pihak penjual dalam jangka 10 tahun adalah 41.840.040.
atau kurang lebih sekitar setengah dari nilai saldo pinjaman setelah dikurangi pembayaran uang muka. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya untuk tugas 2 akan dijelaskan oleh Saudara Mani. Dipersilahkan. Gini dulu. Mungkin teman-teman ada yang jawabannya berbeda atau memiliki kesimpulan lain dari tugas 1. Dipersilahkan dulu. Silahkan jika ada yang menyanggah dari jawaban tersebut. Oke, fix semuanya clear itu semua ya. Soalnya juga caranya juga sudah ada di buku. Jadi kesimpulan juga sudah dijelaskan oleh Mbak Eva tadi. Kalau udah ketemu dari bulan ke-1 sampai bulan 120 itu angsurannya juga balance sama yang ada di catatan, yaitu 36 juta. Ya wes, lanjut ke tugas 2 aja. Halo, bisa dilanjut aja, Mbak, di tugas 2-nya. Lanjut ke tugas 2 aja. Selanjutnya tugas 2 akan dijelaskan oleh Saudari Mani. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tugas kedua yang caranya hampir sama dengan tugas pertama. Diketahui harga apartemen sebesar 600 juta, sedangkan pembayaran uang muka sebesar 50 juta, bunga tahun sebesar 24%, sedangkan periode pembayaran yaitu 10 tahun. Untuk menentukan besarnya jumlah pembayaran dan susunan jadwal pembayaran, maka diperoleh hasil kalkulasi Excel sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari saldo pinjaman tahun ke-0, diperoleh dari harga apartemen sebesar 600 juta dikurangi dengan pembayaran uang muka yaitu 50 juta sehingga diperoleh hasil 550 juta. Untuk selanjutnya kita mencari tahun pertama dari jumlah per tahunnya, yaitu diperoleh dengan jumlah biaya 149 juta dari hasil kalkulasi PMT rate, NPR, PV, tipe diisikan 0 karena pembayaran dilakukan di akhir bulan. Jika pembayaran dilakukan awal bulan, maka tipenya 1. Sekarang kita, Mbak geser tolong ke bunga pinjaman tahun pertama. Bunga pinjaman dapat dicari dengan cara presentasi bunga per tahun sebesar 24% dikalikan saldo pinjaman sebesar 550 juta yang hasilnya yaitu 132 juta. Selanjutnya, mencari pokok angsuran dapat dicari dengan formula Excel, rumus PPMT, bunga per tahun, tahun bersangkutan, di mana dalam hal ini kasusnya pada tahun pertama yaitu tahun 1, periode pembayaran 10 tahun, saldo pinjaman sebesar 550 juta,
dengan tipe 0 yang hasilnya yaitu 17 juta. Selain menggunakan formula PPMT, juga bisa diketahui dengan cara mengkalkulasikan jumlah pembayaran dikurangi bunga pinjaman yang mana hasilnya sama tadi 17 juta. Kemudian, untuk mencari saldo pinjaman pada tahun pertama, dapat dicari dari saldo pinjaman tahun sebelumnya. Mbak Eva, tolong saldo pinjaman tahun pertama. Yaitu dapat dicari dari saldo pinjaman tahun sebelumnya dikurangi pokok angsuran. Dengan hasil sudah Mbak Eva. Dengan hasil 530 juta tersebut. Kemudian untuk mencari saldo pinjaman tahun kedua sampai tahun ke-10 itu caranya juga sama pada tahun pertama. Demikian penjelasan tugas kedua. Sorry, interupsi. Bisa dikasih kesimpulan kayak Mbak Eva tadi. Ya. Jadi di jumlah dulu pokok angsurannya berapa, bunga pinjamannya berapa, nanti ketemunya jumlahnya berapa. Nah, dari kesimpulan itu sampean simpulkan gimana dengan laporan keuangan seperti itu. Gitu. Terima kasih. Dari sini kita bisa analogikan bila mana jumlah pembayaran per tahun adalah 149 juta, itu Mbak Eva tolong di-zoomkan. Belum di-zoom. Berarti jumlah mendatar gitu. Coba. Nek gone keterangane sing nggo tengah iki. Iya, iku luwih lho, katakan luwih. Sakniki rugi sakmene, aku profit sakmene kan berarti kan. Kuwi tak dol. Nah, terus langsung tak tukoni saham sing anyar. Tidak abang nek. Soalnya aku kuwi ngitenya abang wis suwen, Mas. Nyaman iki. Paling sik ben yo. Bapak sakmene terus niku kok entek nyampe ke Bengkol. Ini lho, foto-fotone. Wis monggo. baik. Saya akan menjelaskan kesimpulannya. Iya. Dari sini bisa dianalogikan bila jumlah pembayaran per tahun yaitu sebesar 1.493.811.699 apabila dikalikan dengan seluruh pembayaran tahun, hasilnya yaitu 943 juta. Maka jangka waktu dalam 10 tahun itu bisa diperoleh dengan hasil 550 juta atau kurang lebihnya segitu, setengah dari nilai saldo pinjaman. Sekian itu presentasi dari tugas 2. Oke, makasih. Mungkin dari teman-teman ada yang berbeda atau memiliki kesimpulan lain soal yang tugas 2. Monggo. Mboten wonten aman.
Jika tidak ada berarti sudah setuju, nanti biar dikoreksi sama Bu Evisa lewat video. Berarti semuanya sudah setuju kalau pokok ancurannya kalau dijumlahkan sudah 550 juta balance sama laporannya. Lalu dari bunga pinjaman ditemukan sebesar 900 juta sekian, dan jumlah angsurannya dari tahun dari ke 1 sampai 10 itu ketemunya 1 M, 1,4 M. Nah, mungkin bisa dilanjut ke tugas tugas 3. Gini, dilanjut ke tugas 3 tapi yang sebelumnya bagian leasing itu ya. Loh, atau bagian tugas 3 sama tugas 4 ini nunggu Bu Evisa, soalnya ini kan kayak fatal nanti kalau salah. Gimana kesepakatan kelas aja? Nunggu aja EP, nunggu aja dari terusnya Bu Evisa dulu aja. Oke, wes. Berarti gitu ya. Tugas 1 sama tugas 2, soal tugas 3 sama tugas 4 kita nunggu dari Bu Evisa-nya sendiri, soalnya juga ini sudah perbandingan antara pihak leasing sama bank. Nanti kalau keliru berkepanjangan malah salah, tidak ada yang koreksi. Sekian sebelum nanti kalau jangan luar dulu ya, di screenshot dulu buat laporan ke Bu Evisa. Bisa ditutup dulu untuk kelompoknya Mbak Eva sama Mbak Manik. Silakan. Aku ndak on cam, aku nggak anu sing laptop. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi hari ini. Kami dari kelompok 8 mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kul, rekote iso kok pateni Kul. Iki saiki ganti screenshot ngono ae. OTW ya. Patene sik kul yo. Oke, on cam cah ya.